Ya karena burung aja kalau mereka tiap hari dapat makan, masa manusia enggak? Gitu. Iya betul ya. Masa kita kalah sama burung sama Betul, ayam ya ya. Mas Arif ya. Ini Mas, jadi saya itu sebenarnya udah pindah-pindah kerja berapa kali sebenarnya. Jadi nggak cuma di bidang supplier komputer dan farmasi. Jadi di bidang lain pun saya pernah kerja, kayak di radio saya pernah kerja. Sebenarnya bukan dari faktor uang juga sih. Dari Apa? niatnya kayaknya Mas Arifnya juga kayaknya kurang mungkin Enak tadinya. aja. Oh enggak. Orang saya sampai nangis-nangis kok. Halo guys, balik lagi di program kesayangan kita yaitu Holy Case, program yang membahas seputar dunia entertain dan dunia hukum. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar karyawan yang bekerja di PT MII, Millennial Integritas Indonesia, yang tentunya nggak kalah menarik nih guys dari episode-episode sebelumnya. Dan narasumber kali ini katanya sih leader nih guys di PT MII. Leader apa sih kira-kira? Oke, langsung aja kita tanya-tanya dengan Mas siapa? Saya Arif Wiguna. Panggil saja Arif. Oh, Mas Arif Iya. ya. Oke, Mas Arif, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit tentang latar belakang nih, Oh, atau boleh. mungkin pengalaman kerja Mas Arif nih. Ya, Balik kita awali dari asal lah mungkin. Mas Arif nih asalnya dari mana nih? Saya itu lahir di Bandung ya, cuman gedenya di mana-mana gitu. Waduh. Jadi loncat sana, loncat sini. Jadi di rumah tuh saya nggak punya teman masa kecil sebenarnya. Asal Bandung ya? Ya, Bandung itu terkenal apa tuh? Kota bunga apa kota kembang? Kota Kembang. Oh, kota kembang. Ya. Kenapa bisa dijuluki kota kembang tuh Bandung, Mas Pak, Arif? saya itu bukan wali kota, saya nggak tahu. Oh. Mungkin karena banyak kembang dulu, atau mungkin karena banyak bunga desa. Oh, betul. Mungkin seperti Mungkin itu ya, Mas itu Arif ya. ya. Itu kenapa asalnya bisa tadi yang Mas Arif bilang yang besarnya tapi nggak di Bandung, pindah ke sana, pindah sini, itu kenapa Mas Arif? Karena saya numpang lahir di Bandung ya. Terus semasa kecil saya gede di Lombok sebenarnya. Oh, di Lombok. Di Lombok dan Bali. Bahkan TK pun saya di Lombok gitu. Oh, di Lombok itu cabe ya? Itu merek, Mbak. Oh. Lombok ya. Cabe. Kalau kata orang Jawa kan Lombok itu cabe. Jadi saya datang ke Bandung itu sekolah SD. Oh, Sekolah SD baru datang ke Bandung dengan tidak bisa bahasa Sunda gitu. Tapi yang lama itu menetap itu di mana Mas Arif? Lama ya di Bandung lah ya, Oh, lama. aslinya di Cuman Bandung lamanya. nggak lama, misalnya nggak lama di Bandung, pergi ke luar kota atau ke luar pulau, balik lagi ke Bandung, pergi lagi. Jadi gitu bolak-balik gitu. Emang umur berapa sih Mas Arif ini? Sekarang, Iya. aduh umur sensitif ya. Oh, Saya kelahiran 82 Pak. 82. Sama kayak saya 92. Iya, kita sebaya bener. Beda 10 tahun ya. Allahu Akbar. Kira ini sama. Berarti 82. 41, 41. Tahun ini 41. Iya, iya, iya. Beda 10 tahun dengan saya lah. Ya, tua bapak ya. Oh iya. Emang kelahiran 82 cuman besar di Bandung ya. Iyalah, bisa dibilang besar di Bandung. Dan menyelesaikan sekolah itu di mana? Di Bandung, Di sama Bandung. di Bandung. Sampai SD apa ya? sampai SMA saya di Bandung. Oh, tapi terakhir sekolah SMA atau SMA. kuliah? Saya SMA. Oh, SMA. Saya Berarti selesai SMA di Bandung ya, Mas Arif ya. pengen sih kuliah, cuman ya money. Sebenarnya bukan dari faktor uang juga sih. Dari niatnya kayaknya Mas Arifnya juga kayaknya kurang mungkin tadinya. Enak aja. Oh, enggak. Orang saya sampai nangis-nangis kok minta daftar kuliah, cuman bukannya dikasih duit malah disuruh jualan. Oh, kalau saya dulu nangis-nangis karena nggak mau disuruh kuliah Mas Arif. Bukan disuruh kuliah, disuruh sekolah. Tadinya saya itu SMA mau berhenti tuh karena males suruh sekolah itu. Iya, masa Tapi muda ya. tapi sekarang baru nyesel ya disuruh sekolah nggak mau itu sekarang. Bisa nyesel, Pak. Bisa pastinya, namanya manusia kan kita Mas Arif ya. Berarti setelah lulus SMA itu nggak lanjut kuliah, terus apa tuh kegiatan setelah lulus SMA itu? Saya Mas Arif? langsung kerja. Oh, langsung kerja. Langsung kerja. Nggak ada ibaratnya
jeda Oh, gitu, jeda dulu nggak tuh. ada. Jadi pas lulus sekolah ada saudara lah ya yang langsung nawarin kerja sebenarnya. Jadi lulus sekolah tahun 2000, saya langsung kerja tahun 2000 juga. Di bidang apa itu Mas Arif kalau boleh tahu? Itu tuh di bidang supplier komputer. Supplier komputer berarti Jadi kayak jual CPU, jual casing, jual monitor, printer kayak gitu. partai besar berarti kalau supplier itu Iya, partai supplier besar ya. jatuhnya ya. Namanya supplier pasti itu kayak grosir kalau di Grosir lah makanan ya. ya. Iya, iya, betul betul betul. Nah, habis dari situ Dari berapa situ saya lama nggak lama tuh, cuman 2 tahun dari situ karena faktor salari ya. Tahun 2000 bayangin saya cuman dapat 250. Terus ada tawaran dari itu perusahaan gede lah ya dibilangnya. Boleh sebutin? jangan. Oh jangan. Nanti Pokoknya di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia gitu. Oh iya iya. Iya. Sebenarnya basicnya dia apa sih Mas Arif ini? Kok bisa dari lulus Basicnya SMA, Enggak, maksudnya SMA-nya itu di IPS, Oh IPS, tapi larinya ke komputer itu. semuanya. Saya tuh sebenarnya multi talentan yang tidak fokus pada satu bidang sebenarnya. Sebenarnya hampir sama kita Mas. Betul. Saya juga SMA lulusannya IPS, Betul. tapi Cuman gak nyambung kan? nggak nyambung kerjanya. Itulah. Kadang orang Kalau nanya, manusia normal kayak kita ya memang seperti itu. iya, sebenarnya kadang orang ada yang nanya, emang masnya lulusan apa kok kerja di bidang ini? S1 ini ya, S1 itu enggak Bu, saya cuma lulusan SMA IPS loh. Kok bisa gini? Ya itu tadi otodidak mungkin ya. Iya. Karena sebenarnya bukan otodidak juga sih, faktor kebutuhan. Nah, Jadi betul. kita itu dituntut harus bisa ya Mas Arif ya. Kalau saya sih karena kepo. Oh. Jadi tertarik kepada satu bidang, saya belajar gitu. Kalau saya sih sebenarnya karena faktor kebutuhan mungkin. Jadi saya nemu pekerjaan yang seperti itu, jadi saya dituntut harus bisa daripada ibaratnya nyari kerjaan susah, ada kerjaan ini ya udahlah mau nggak mau saya harus Hajar, coba, ya, harus hajar. bisa kan kayak gitu. Kalau saya sih kayaknya. Tapi saya nggak otodidak sebenarnya. Jadi kalau saya tertarik pada satu bidang, saya cari orang yang ahli, lalu saya belajar sama dia gitu. Jadi nggak dibilang otodidak juga nggak sebenarnya, karena ada gurunya gitu. Kalau saya terus terang gurunya itu sebenarnya di tempat kerja, temen. Jadi Rekan kerja ya. iya senior saya lah. Ibaratnya saya masuk nih ke suatu tempat kerja nih. Di situ ada orang lama. Pekerjaan itu saya nggak ngerti. Ya udah saya belajar dengan orang lama itulah. Kalau saya seperti itu sih pengalaman saya. Oh, ya itu Nah bagus berarti. dari yang supplier tadi terus pindah ke Farmasi. farmasi. Dari farmasi itu Dari lama. farmasi lumayan lama. Beda 1 tahun sih, 3 tahun dari farmasi 3 tahun. Sebenarnya saya tuh kurang fokus kerja karena dulu saya ya namanya ABG ya. Iya. Suka musik gitu. Saya jadi sibuk di band. Oh, dunia musik lah dunia ya. musik gitu. Dunia musik. Jadi kesibukan saya kerja, malamnya main musik, cari duit, ya gitu. Akhirnya kerjanya terbengkalai, saya seriusnya malah di musik gitu. Nah ngomong-ngomong nih Mas Arif ya, kan kita tadi ngebahas seputar basic terus pengalaman kerja. Ngomong-ngomong nih, Mas Arif ini sudah berkeluarga belum sih? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Udah punya anak? Anak saya 5. Waduh, umur 41, Satu. anak 5. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya kan banyak anak banyak Iya, rezeki. Mas makanya Arif. saya mau bikin kesebelasan. Biar tambah banyak rezekinya. Betul. Iya iya. Katanya sih kata orang tua dulu sih begitu, banyak anak banyak rezeki Mas Arif ya. Mudah-mudahan sih. Ya semoga aja lah ya. Karena tiap orang memang udah dikasih rezekinya Tapi masing-masing saya kan. juga meyakini hal itu sih. Katanya gini, setiap anak itu membawa rezeki masing-masing. Betul. Saya sih meyakini hal itu. Makanya setiap katanya orang banyak anak banyak rezeki itu ya mudah-mudahan lah emang bener omongan itu ya Mas Arif ya. Ya karena burung aja kalau mereka tiap hari dapat makan, masa manusia enggak? Iya betul ya. Masa kita kalah sama burung sama ayam ya Mas Arif ya. Nah, Mas Arif bisanya kerja di sini sekarang di PT MI ini itu dapat dari mana? Terus tujuannya apa? Kan dari basicnya jauh nih kayak tadi ibaratnya lulusan SMA, terus basic di farmasi sama di yang tadi satu lagi itu di mana? Supplier itu. Kok bisa sekarang di sini? Gini Mas, jadi saya itu sebenarnya udah pindah-pindah kerja berapa kali sebenarnya. Jadi nggak cuman di bidang supplier komputer dan farmasi. Jadi di bidang lain pun saya pernah kerja, kayak di radio saya pernah kerja di tempatnya
kayak apa production house juga saya pernah kerja. Jadi bukan modal nekat sebenarnya karena memang ada pengalaman juga gitu. Cuman tadi saya nggak sebutin karena mungkin terlalu banyak ya menyita waktu. Jadi garis besarnya saya datang ke sini bukan karena modal nekat gitu. Intinya Gitu udah aja. ada basic Udah ya. ada, Oh ya. iya, sebenarnya kan pembahasan awal nih tadi katanya Mas Arif nih leader nih di PTMI itu. Itu kalau boleh tahu leader apa ya Mas Arif ya? Jadi leader IT sama multimedia. Oh, mantap ya. Dari lulusan IPS. Ya jangan dilihat itunya. Maksudnya bisa jadi leader multimedia nih dengan basic yang ibaratnya tadi di luar sekolah lah yang jelas kayak gitu Iya, kan ya. ya. Tapi kan balik lagi ingat, saya bukan otodidak, saya belajar sama orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Nah, itu belajarnya itu maksudnya kita les apa ibaratnya bayar lah. Enggak, karena Atau emang teman saya ada. saling berbagi ilmu. Ya, karena teman saya ada yang memang ahli di bidang itu gitu. Jadi saya kebetulan kenal teman, akhirnya ya saya nggak malu lah ya, gengsi belakangan lah. Yang penting langsung ngomong aja. Belajar ini dong, lu kan jago gitu. Dan kebetulan orangnya baik, akhirnya mau mengajarkan gitu. Wah, enak juga ya. Pengen juga saya sebenarnya kayak gitu tuh kan. Karena di zaman sekarang kayaknya susah deh orang yang mau berbagi ilmu gitu ya. Kalau ibaratnya ada yang seperti itu, kayak saya juga pasti mau lah buat menambah ilmu, menambah wawasan pastinya ya kan. Ya, alhamdulillahnya saya di lingkungan yang baik-baik gitu. Mungkin ya. Ya, syukur-syukurlah ibaratnya dengan adanya Mas Arif di sini, mungkin nanti juga bisa berbagi ilmu lah, berbagi wawasan ke teman-teman, terutama saya gitu. Iya. Biar saya juga bisa menambah ilmu, menambah wawasan tentunya Mas Arif ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Arif ya. Sudah berkenan memberikan sedikit wawasan dan latar belakang dan pengenalan di episode kali ini. Iya. Ya, terima kasih Mas Arif. Selamat sore. Ya, sore. Oke, baik guys. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia ya tentunya di program Holycast. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen dan juga share tentunya ke teman-teman di sekitar maupun kerabat-kerabat di sekitar, apalagi bisa share ke dunia lainnya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore. Salam Holycast. Assalamualaikum.